Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 870. Karena itu, He Qianjun terus memobilisasi ki sejatinya, dan kemudian melambaikan tangannya tiba-tiba. Ledakan. Sepotong besar guntur emas meledak ke arah Harvey. Biarkan aku menambahkan api. Liu Fusheng tersenyum dingin dan melambaikan tangan kanannya lagi. Wah! Api hitam di langit seperti Skyfire, menutupi masa lalu menuju Harvey. Untuk sementara waktu, di langit, ada guntur yang berkedip dan nyala api yang menyala, yang sangat menakutkan. Ledakan. Rumputan dibakar di area yang luas, dan lubang-lubang besar yang hangus dipotong di tanah. Harvey menghindar sementara pikirannya berubah tajam. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang, yang bisa Anda lakukan hanyalah melawan matahari, bulan, dan bintang. Harvey menginjak tanah dengan tangan kanannya dan membuat sigil dengan satu tangan. Segera, sederetan lingkaran biru dan hitam yang terjalin muncul di kakinya. Ini adalah susunan pembunuhan Feng Shui kuno. Semakin kuat kekuatan formasi, semakin besar kekuatan formasi. Pedang King Lei. Pedang kekacauan. Pergi. Harvey melambaikan tangan kanannya dan berteriak keras. Uhuk-uhuk. Ribuan pedang guntur hijau dan pedang hitam kacau meraung keluar dari formasi, bertemu dengan guntur gila dan api di udara. Bum bum bum. Suara guntur yang teredam, suara api yang menyala, dan suara pedang panjang yang menembus udara terus bergema di langit. Namun, kekuatan pedang King Lei dan pedang kekacauan masih terlalu lemah, dan mereka hancur sebelum bisa bertahan lama. Melihat guntur emas dan api hitam terus merembukan, Harvey tidak berani ragu, dan memulai putaran kedua teknik pembunuhan formasi. Bintang Fajar. Gagak emas menghancurkan dunia. Harvey mengaum, ki sejati dan kekuatan spiritualnya bergerak pada saat yang bersamaan. Formasi di bawah kakinya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan cahaya yang dipancarkan bahkan lebih menyilaukan. Saya melihat bahwa satu demi satu guntur hijau berkumpul dan dikompresi, seolah-olah itu berubah menjadi bintang di langit, bergegas keluar dari formasi, dan berguling ke arah langit. Selain itu, energi kemarahan hitam kacau tampaknya telah berubah menjadi burung api hitam besar, dengan sayapnya menyebar, ia menyapu ke langit. Bum bum bum. Untuk sesaat, bintang-bintang yang dipenuhi langit dan flamingo hitam bertabrakan dengan keras dengan guntur emas dan api hitam di langit, membuat suara yang menghancurkan bumi. He Qianjun dan Liu Fusheng, yang tidak jauh, terkejut dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak latihan yang aneh dan kuat? Dan, dia benar-benar memiliki formasi yang hebat di zaman kuno. He Qianjun terkejut dan benar-benar tidak mengerti. Liu Fusheng mendengus dingin, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang lebih banyak dan lebih kuat, tetapi kultivasinya ada di sini, dia masih bukan tandingan kita berdua. Penatua He, jangan menahan diri, ayo lakukan tugas kita. Terbaik. Bunuh dia. Oke. He Qianjun mengangguk, penjahat semacam ini harus dicekik di buayan sesegera mungkin. Suara itu tidak jatuh. Keduanya memobilisasi energi kemarahan mereka lagi dan menggunakan jurus pamungkas mereka. Jimat Es Tongtian. He Qianjun mengangkat tangan kanannya, energi sejatinya meledak, dan ribuan jimat biru es bergegas ke langit. Tombak Suanding. Bunuh. Dia berteriak kaget, mengarahkan tangan kanannya ke arah Harvey. Dalam sekejap, ribuan jimat biru es berubah menjadi ribuan tombak es misterius, meledak dari udara, dan langsung menuju Harvey. Liu Fusheng tidak berhenti, dia terus memobilisasi trukinya, lalu mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkannya ke arah Harvey. Telapak tangan latihan Jiao Hitam. Saya melihat telapak tangan besar menutupi area beberapa ratus meter, terbakar dengan api hitam, dan melilit Jiaolong hitam, seperti langit jatuh, menekan ke arah Harvey. Dua gerakan pembunuh utama keluar, bintang-bintang dan burung api hitam di langit runtuh secara langsung, dan arai matahari, bulan, dan bintang yang ditata oleh Harvey juga runtuh. Melihat tombak bilah es dan telapak tangan raksasa ditekan, Harvey terkejut, matanya seperti listrik, dan dia melambaikan tangan kanannya lagi.
Tembok besar senjata. Dalam sekejap, 4 prajurit pendek emas yang jatuh di tanah bergegas ke langit, menyebarkan 5.000 tentara pendek emas, mengembun menjadi 5 tembok kota, dan mengelilingi Harvey. Dentang-dentang. Menggigit-menggigit. Tombak bilah es dan telapak tangan raksasa terus dihancurkan, dan tembok kota bilah pedang emas hancur satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan tembok kota pedang ini, itu tidak dapat menahan serangan menjengkelkan dari He Qianjun dan Liu Fusheng. Serangkaian pertahanan dan serangan balik barusan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi yang membuat marah Harvey. Pada saat ini, menghadapi 2 gerakan pembunuh utama lagi, dia tidak bisa menahannya lagi. Tidak bagus. Kakak Harvey berbahaya. Cepat. Pergi dan tolong. Jian Hen dan Kuang Dao, yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan, memperhatikan situasi dan cemas dan ingin membantu. Namun, mereka diseret oleh Liu Changfeng dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. York Tianquo, Mu Yuanzhou dan yang lainnya juga dalam keadaan kacau. Mereka khawatir, tetapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Namun, pada saat tembok kota pedang terakhir runtuh, tiba-tiba, 2 napas berdebar datang dari kejauhan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi jantung mereka berdetak lebih cepat, dan rasanya seperti akan mati lemas. Apakah seseorang di sini lagi? Semua orang menoleh untuk melihat. Harvey bingung, dan merasa bahwa kedua napas ini sangat akrab. Gemuruh. Suara guntur menggelegar bergema di langit dan bumi. Saya melihat bahwa palem raksasa ungu dan palem raksasa hitam merah seperti 2 gunung beberapa ratus meter, dibanting dengan panik. Antara petir dan flint. Dong-dong. Ditemani oleh 2 suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Ribuan tombak bilah es dan telapak tangan raksasa api hitam semuanya hancur. Siapa? He Qianjun dan Liu Fusheng terkejut dan mendongak. Liu Family Snake, apakah kamu mengenalku? Sebuah suara renyah terdengar. Segera setelah itu, saya melihat 2 sosok menukik dengan kecepatan tinggi dari kejauhan dan berdiri di samping Harvey. Satu orang mengenakan gaun panjang abu-abu, dengan sosok ramping, dengan rambut panjang abu-abu putih, dan matanya bersinar. Satu orang mengenakan gaun panjang hitam dan merah, dengan rambut putih seperti salju, berkibar tertiup angin, sosok anggun, dan kecantikan tiada tara. Kedua orang ini adalah Tang Yueshan dan Tang Feiyan yang datang dengan cepat. Setelah Tang Yueshan dan Tang Feiyan tiba, Tang Huajun dan Tang Die juga tiba. Harvey tercengang beberapa saat, lalu berkata dengan heran, Tetua ke-6, Penatua ke-4, Tuan Tang, Nona Tang, mengapa kamu ada di sini? Kamu tidak berencana untuk membunuh kami di Sekte Tang. Apakah kamu seorang teman? Tang Yueshan menyalahkan. Elder 6, bukan itu maksudku, aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Harvey tersenyum pahit. Kamu masih sangat sopan, karena kamu adalah teman. Kamu harus saling membantu dan berbagi suka dan duka. Tang Yueshan melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, kami di sini hari ini, tetapi aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Tang Feiyan menepuknya. Di bahu Harvey, dia berkata dengan nada mendominasi, Nak, guru akan membalaskan dendammu. Jika mereka menyakitimu, aku akan membiarkan mereka membayarnya. Harvey tersenyum canggung, kapan dia menjadi orang gila seperti itu? Murid nenek? Namun, sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam hal ini, adalah hal yang benar untuk membunuh He Qianjun dan Liu Fusheng. Pada saat ini, York Tianquo, Mu Yuanzhou, Wenren Fengjie dan yang lainnya tercengang, wajah mereka penuh keraguan. Arlene, ada apa? Bagaimana Harvey terlibat dengan Sekte Tang? Tanya Mu Yuanzhou. Saya tidak bisa mengatakan 1 atau 2 kata. Mari kita bicarakan setelah pertempuran selesai. Jawab Mu Erleni dengan tenang. Bab 871. Mu Yuanzhou mengangguk dan tidak bertanya lagi. Singkatnya, sekarang seseorang telah datang untuk membantu, itu akan lebih baik. Ketika Qiu Yihan, Jian Hen, dan yang lainnya melihat seseorang datang dari Tangmen, dan 2 tetua yang datang, mereka merasa lega. Anda tahu, apakah itu Tang Yueshan atau Tang Feiyan? Keduanya lebih kuat dari yang lain,
tetapi mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, ketika He Qianjun dan Liu Fusheng melihat Tang Yueshan dan Tang Feiyan datang, alis mereka berkerut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Harvey memiliki hubungan dengan sekte Tang, dan tampaknya hubungan itu tampak sangat baik. Sial! Mengapa begitu sulit untuk membunuh anak ini, dan selalu ada orang yang menghentikannya? Alam kultivasi Tang Yueshan, mereka dapat merasakan, pada hari-hari awal surga dan manusia. Tapi ranah kultivasi Tang Feiyan, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Dengan kata lain, kultivasi Tang Feiyan lebih kuat dari mereka. Liu Fusheng memandang Tang Yueshan dan Tang Feiyan dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, Tang Yueshan, Tang Feiyan, bukankah kamu sekte Tang tidak pernah bertanya tentang urusan dunia? Mengapa kamu masih terlibat dengan keluarga di dunia sekuler? Ini seperti gayamu. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, murid-murid Tangmen bersikap tertutup dan tidak menentu, memberi orang perasaan bahwa mereka benar dan jahat, dan tidak dapat dipahami. Kebenaran seni bela diri, kebenaran keluarga dan negara, orang-orang di keluarga Tang tidak akan memperhatikannya. Mereka selalu menjaga netralitas, dan mereka tidak berteman dengan orang terkenal, juga tidak berteman dengan orang bengkok. Setan dan cara-cara jahat. Tapi sekarang, dua tetua dari sekte Tang telah maju untuk anak laki-laki berbulu, yang benar-benar membuat mereka tidak bisa dimengerti. Tang Feiyan mendengus dingin, Liu Fusheng, kami Tangmen melakukan sesuatu, kami membutuhkanmu untuk mendikte. Harvey adalah muridku dan teman Tangmen kami. Aku hanya ingin melindunginya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Wajah He Qianjun sangat dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tang Feiyan, ini adalah keluhan antara Tianjimen kami dan anak ini. Jika Anda Tangmen ingin campur tangan, itu bertentangan dengan Tianjimen kami. Mungkin kekuatan keseluruhan Tianjimen kami tidak sebanding. Anda Tang sekte, tapi sekte Wuhou berdiri di belakang kita. Dibandingkan dengan sekte Wuhou, apa sekte Tang Mu? Oh. Tang Feiyan menyipitkan matanya, apakah kamu mengancamku? Jadi apa? He Qianjun berkata dengan bangga. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tang Feiyan, dan dia berkata dengan kaget, He Qianjun, maka saya katakan, sekte Tang kami tidak pernah diancam oleh siapapun. Tang Feiyan bahkan lebih. Bahkan jika sekte Tang kami tidak lagi seperti itu. Agung seperti dulu, kami tidak takut seni bela diri. Houmen. Tang Feiyan, kamu bertekad untuk melawan Tianjimen kami. He Qianjun kesal di dalam hatinya, seolah-olah api menyala di pupilnya. Ya, aku hanya ingin bertarung melawanmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tang Feiyan tersenyum menghina, tanpa tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Oke, sangat bagus, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. He Qianjun terlihat garang, lalu berkata dengan kaget, Lao Liu, lakukan. Oke. Liu Fusheng mengangguk, lalu mengikuti He Qianjun dan bergerak menuju Tang Feiyan dan Tang Yueshan bergegas. Pada saat bergegas, keduanya telah memobilisasi ki sejati mereka secara ekstrim. Langit dan bumi berubah warna, dan awan gelap melonjak, seolah-olah akan ditekan. Bagaimanapun, Tang Feiyan dan Tang Yueshan sangat kuat, dan mereka tidak berani meremehkan mereka. Jadi, mereka siap untuk menjadi nyata. Liu Fusheng mengangkat satu tangan, dan nyala api hitam keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Langit yang diselimuti awan gelap langsung dinyalakan oleh api hitam, seperti lautan api. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Tang Feiyan. Api neraka Netherworld. UPS. Langit yang diselimuti awan gelap sepertinya telah membuka lubang, dan api hitam mengalir ke arah Tang Feiyan. Wuhou Qishu. Api-api, jimat guntur, jimat. Es. He Qianjun juga tidak memegang tangannya. Dicelup dalam dua warna. Segera, ribuan jimat berubah menjadi api emas, kilat emas, dan tombak biru es, yang menakjubkan. Bunuh. Dia berteriak keras, dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wow! Api, kilat, dan tombak bila es saling terkait, dan mereka dihancurkan menuju Gunung Tangyue. Liu, aku akan membunuh Liu Fusheng, kamu pergi dan lawan He Qianjun. Kata Tang Feiyan.
Oke. Tang Yueshan mengangguk sebagai jawaban. Tang Feiyan menginjak tanah dengan satu kaki, dan tubuhnya yang ringan melompat ke langit. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai teknik pengendalian udara, dia masih bisa melakukannya dengan tetap di udara untuk sementara waktu. Saat dia menyapu ke langit, tubuhnya diselimuti oleh cahaya hitam merah, rambut peraknya berkibar, dan matanya bersinar dengan cahaya hitam merah centil, seolah-olah seorang wanita raksasa masih hidup. Semua orang di kejauhan tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Secara khusus, mereka berempat, Mu Erlene, Qiu Yihan, Liu Yuner dan Wen Renxiwei, bahkan lebih terpana. Sebagai wanita, mereka juga bercita-cita untuk menjadi sekuat Tang Feiyan. Jari untuk menumbuhkan teratai. Tang Feiyan mengangkat tangannya, dan bunga teratai hitam merah muncul di tangannya. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Batuk. Teratai hitam merah seukuran telapak tangan ini berputar sangat cepat, melesat keluar, dan bangkit melawan badai. Hanya dalam beberapa detik, bunga teratai hitam dan merah telah menjulang setinggi bukit. Penekanan. Tang Feiyan berguling dengan satu tangan, dan mengeluarkan minuman ringan. Ledakan. Cahaya. Menyala, dan raungannya meledak. Lingkaran api menyebar, menyebabkan seluruh langit bergetar. Hanya dalam satu tatap muka, api yang diciptakan oleh Liu Fusheng langsung padam. Ini, bagaimana mungkin? Liu Fusheng terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa api neraka Nether yang dia lempar akan dikalahkan dengan mudah. Ketika Tang Feiyan menyerang, Tang Yueshan juga menyerang He Qianjun. Tang Yueshan menginjak tanah, tubuhnya bergegas ke langit, dan kemudian ki sejatinya dimobilisasi secara ekstrim, dan dia menamparnya dengan tamparan. Pemilihan bintang dengan tangan. Bintang di tangan. Dong. Telapak tangan ungu raksasa yang sepertinya menutupi langit dan matahari menabrak api keemasan, guntur emas, dan tombak bilah es. Bum bum bum. Disertai dengan tabrakan yang menghancurkan bumi. Api emas padam. Guntur emas dihancurkan. Tombak bilah es juga semuanya runtuh. Namun, karena Tang Yueshan dan He Qianjun memiliki tingkat kultivasi yang sama, setelah mengalahkan serangan He Qianjun dengan telapak tangan ini, telapak tangan raksasa juga runtuh. Gelombang udara yang ganas mengejutkan Tang Yueshan dan He Qianjun, dan mereka mendarat di puncak gunung. Namun, setelah keduanya menstabilkan tubuh mereka, tanpa jeda, mereka naik ke udara lagi dan menyerang satu sama lain. Sisi lain. Tang Feiyan tersenyum menghina, Liu Fusheng. Apakah itu semua kekuatanmu? Jika itu masalahnya, maka aku ingin membunuhmu, tapi itu mudah. Tang Feiyan, jangan bangga pada dirimu sendiri. Kekuatanku lebih dari itu. Liu Fusheng meraung, dan tidak menahan diri lagi, ki sejatinya telah mencapai puncaknya, penuh nafas. Naga banjir. Tiba-tiba, hantu naga hitam yang panjangnya puluhan meter, bukan ular piton, dengan tanduk berdaging melayang di atasnya. Harvey terkejut ketika dia melihat ini. Tidak baik. Orang tua Liu Fusheng ini benar-benar bergerak. Bab 872. Harvey mengerutkan kening dan berteriak ke arah langit, Elder keempat, hati-hati. Wah, jangan khawatir, lihat saja dari samping. Tuanmu, aku bukan vegetarian. Tang Feiyan melambaikan tangannya, benar-benar Don jangan takut. Dia mengangkat matanya untuk melihat Liu Fusheng, mencibir, Liu Fusheng, apakah kamu pikir kamu telah mengolah tubuh asli? Apa maksudmu? Liu Fusheng tercengang, mungkinkah kamu? Dia belum menyelesaikan kata-katanya, aku merasa aura Tang Feiyan telah meroket lagi. Napas dan paksaan ini membuatnya merasa tercekik. Dia bertemu Tang Feiyan sekali, tetapi kultivasi Tang Feiyan tidak sebagus dia saat itu. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasi Tang Feiyan melampaui dia. Ini membuatnya tidak dapat diterima. Tubuh hukum yang sebenarnya. Gadis raksasa. Tubuh Tang Feiyan mandek, dan lengannya terentang lembut. Tiba-tiba, di langit di atasnya, muncul ilusi humanoid setinggi puluhan meter. Hantu ini, mengenakan gaun merah, mata merah berkelap-kelip, rambut perak sepinggang menari di angin.
Dia memiliki seutas manik-manik Buddha emas di tangan kirinya dan pedang panjang berwarna merah darah di tangan kanannya, memperlihatkan aura centil di sekujur tubuhnya. Gadis raksasa. Ini benar-benar gadis iblis Buddhis, gadis raksasa. Dalam agama Buddha, ada 10 wanita raksasa, yang termasuk dalam keberadaan setengah Buddha dan setengah iblis. Harvey terkejut, jelas dia tidak berharap Tang Feiyan telah mengembangkan badan hukum yang sebenarnya. Selama seseorang mengolah badan hukum yang sebenarnya, maka ada harapan untuk mengolah hukum langit dan bumi. Saya harus mengatakan, wanita gila ini juga jenius kelas 1. Ya Tuhan, seniman bela diri sebenarnya bisa sangat kuat. Ini benar-benar dewa. Wen Renfenjie menatap langit, terkejut. Wu Shenbang, Huo Shoucheng dan yang lainnya juga lamban, menusuk di tempat seperti pasak kayu, tidak bergerak. Tang Huajun dan Tang Diei sama-sama bangga. Pada saat ini, Liu Fusheng adalah yang paling terkejut. Dia pikir dia bisa menang dengan mengandalkan badan hukum yang sebenarnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Feiyan juga telah mengembangkan badan hukum yang sebenarnya. Tiba-tiba, tidak ada keuntungan. Tang Feiyan memandang Liu Fusheng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, Liu Fusheng, apa yang kamu lawan denganku? Ular selalu ular, dan tidak mungkin menjadi naga sungguhan. Tang Feiyan, tutup mulut. Aku belum kalah. Liu Fusheng meraung marah, lalu mengangkat tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Gunturne terror. Api neraka-neraka. Naga banjir hitam yang melayang di atasnya membuka mulutnya lebar-lebar. Ledakan. Wah-wah. Satu demi satu, guntur marah ungu dan api hitam yang membakar langit meraung ke arah Tang Feiyan. Itu di luar kekuatanmu sendiri. Tang Feiyan mendengus pelan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Teratai setan dari 10 arah. Saya melihat bahwa wanita raksasa yang melayang di atasnya mengangkat tangan kirinya, dan seutas manik-manik Buddha hitam keluar dari tangannya. Kemudian, saya melihat untaian manik-manik Buddha ini berubah menjadi 10 bunga teratai hitam besar. 10 bunga teratai dihancurkan pada saat yang sama, dan guntur gila ungu dan api hitam tidak bisa mendekati Tang Feiyan sama sekali, dan mereka langsung dihancurkan. Terlalu lemah. Kata Tang Feiyan ringan, menatap Liu Fusheng dengan mata mengejek. Berdiri tidak jauh dari Harvey, sudut mulutnya sedikit berkedut. Wanita gila ini memang cukup kuat, dan dia bisa berpura-pura lebih baik dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Liu Fusheng melihat bahwa gerakan pamungkasnya tidak dapat membantu Tang Feiyan, dan diledakkan oleh kemarahan. Tang Feiyan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk menguburmu. Liu Fusheng terus mengerahkan ki sejatinya, siap bertarung sampai mati. Kamu bajingan jelek, yang ingin dikubur bersamamu, tidak tahu malu? Tang Feiyan berkata dengan kasar. Kamu mencari kematian. Mencari kematian. Liu Fusheng sangat marah, dan bukannya meluncurkan serangan jarak jauh, dia bergegas menuju Tang Feiyan. Aum. Naga banjir hitam di atasnya juga membuat raungan naga dan menyerbu. Ledakan. Naga hitam itu menabrak teratai iblis hitam. Tubuh utama tubuh asli tanda Dharma melancarkan serangan, dan kekuatan penghancurnya masih sangat ganas. 10 teratai iblis langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan teratai iblis, naga hitam terus melemparkan dan menabrak gadis raksasa tubuh asli Tang Feiyan. Dan Liu Fusheng menginjak tanah, naik ke udara, lalu mengangkat telapak tangannya dan menampar Tang Feiyan sendiri. HMPH, trik kecil mengukir serangga. Tang Feiyan mendengus pelan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu membantingnya. Mati. Dengan minuman ringan. Wanita raksasa di atasnya langsung mengangkat pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, dan setelah menggambar busur setengah bulan di atasnya, itu adalah belahan vertikal. Desir. Pedang ke atas, pedang ke bawah. Semua dalam sekali jalan. Bilahnya bergetar, dan bahkan samar-samar memancarkan cahaya Buddha emas. Seluruh dunia tampaknya terkoyak. Ledakan. Ledakan keras bergema di langit dan bumi. Cahaya dan bayangan pedang panjang berwarna merah darah ini langsung menembus tubuh Jia Olong hitam dan Liu Fusheng di langit. Panjang.
tanah, dan pegunungan di kejauhan juga terguncang. Segera, semuanya akan damai. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, awan gelap di langit menghilang, dan naga hitam juga menghilang di langit. Di tanah, ada jurang yang panjangnya 100 meter. Tang Feiyan telah mendarat dengan mantap. Dan Liu Fusheng berlutut di tanah. Darah menyembur dari mulutnya, meninggalkan bekas pedang panjang di tubuhnya. Dari leher hingga dadanya, darah menetes. Matanya terbuka lebar, dengan ekspresi ketakutan yang ekstrim di matanya. Setelah beberapa detik, Liu Fusheng jatuh langsung ke tanah. Matanya kendur, dan dia segera mati. Pada saat ini, ketika He Qianjun, yang bertarung dengan Tang Yueshan, melihat Liu Fu mati, dia terkejut. Dia tidak peduli tentang pertempuran lagi, dia berbalik dengan cepat, dan siap untuk melarikan diri dari sini. Liu Fusheng sudah mati, dan sekarang dia sendiri tidak bisa melawan Tang Yueshan dan Tang Feiyan. Karena itu, dia tidak berani tinggal, dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri dari sini. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran dengan Tang Yueshan barusan, dia masih bisa melarikan diri. Mau melarikan diri? Tidak ada pintu. Harvey mengetahui bahwa He Qianjun hendak melarikan diri, berteriak dengan marah, dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. 10.000 tentara kembali ke leluhur mereka. 4 prajurit pendek emas berubah menjadi ribuan, dan mereka menyatu menjadi naga gila emas, yang menabrak He Qianjun. Perisai pedang, pasir terbang dan bebatuan di puncak gunung semuanya hancur inci demi inci. Pada saat ini, He Qianjun, yang telah melarikan diri dari jarak 1 kilometer, melihat ke belakang dan kesal. Dia mengangkat satu tangan, mengerahkan energinya yang menyebalkan, dan melambai ke belakang. Jimat api yang mencapai surga. Ribuan jimat api emas terbang keluar dan bertabrakan dengan ribuan tentara pendek emas. He Qianjun berpikir itu baik-baik saja, dan dia bisa melarikan diri dengan sukses. Tetapi pada saat ini, teriakan yang mengejutkan terdengar. Satu tangan menutupi langit. Panjang. Langit bergetar. Dia merasakan paksaan tirani dihancurkan. Melihat ke atas, dia melihat telapak tangan ungu raksasa menekannya. Tidak, tidak. Mata He Qianjun terbelah, dan sebuah seruan keluar dari mulutnya. Namun segera, telapak tangan raksasa itu telah ditekan. Pong! Bumi bergetar hebat, dan seluruh tubuh He Qianjun telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bab 873. Wah, untungnya kamu menghentikannya tepat waktu, jika tidak, biarkan dia melarikan diri. Tang Yueshan berjalan sambil tersenyum. Penatua 6, Penatua 4, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Harvey berterima kasih padanya, dan kemudian mengerutkan kening, namun, ini akan memengaruhi sekte Tang Anda. Tang Feiyan memeluknya. Menempatkan di bahu Harvey, dia mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, keluarga Liu Timur Laut tidak kentut di mata kita. Tianjimen bukan apa-apa, satu-satunya masalah adalah Wuhoumen. Namun, itu tidak masalah. Sekte Wuhou benar-benar ingin bersaing dengan sekte Tang kami, dan mereka juga harus mempertimbangkan apakah itu sepadan. Saya pikir sekte Tianji kecil tidak layak membuat sekte Wuhou mereka berbalik melawan sekte Tang kami." Harvey tertawa kering, dan dengan cepat mengambil tangan Tang Feiyan. Penatua keempat, katakan sesuatu dengan baik, jangan lakukan apa-apa. Hei, kamu muridku, apa hubungannya dengan tuan dan murid? Tang Feiyan terkikik, apakah kamu tidak malu lagi? York. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, seorang pria dan seorang wanita tidak bisa bersatu uman. Keluarga Tang kami, jadilah lebih khusyuk. Tang Yueshan mengingatkan. Dia merasa bahwa saudara perempuan keempatnya, Harvey, memang berbeda. Tetapi pada akhirnya apa yang berbeda, dia tidak bisa mengatakannya. Singkatnya, cara keduanya bergaul tidak seperti penatua dan junior sama sekali. Terima kasih banyak kepada semua orang dari sekte Tang karena datang untuk membantu, York Mou sangat berterima kasih. Pada saat ini, York Tianquo datang dan membungkuk kepada Tang Yueshan dan Tang Feiyan. Mu Yuanzhou, Wenren Fengjie dan yang lainnya juga datang. Tuan York, jangan sopan. Tang Yueshan tersenyum,
Harvey adalah teman sekte Tang kami. Ketika dia menghadapi bahaya, kami secara alami akan datang untuk membantu. York Tianquo mengangguk dan berkata, jika sekte Tang membutuhkan bantuan apapun di masa depan, keluarga York kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu. Tang Huajun tertawa, Tuan York, cukup untuk menerima kata-kata Anda. Di masa depan, keluarga Tang kami dan keluarga York Anda akan menjadi teman terbaik. Haha, itu wajar. York Tianquo mengangguk sambil tersenyum. Tidak, Saudara Harvey, Liu Changfeng kabur dengan seorang lelaki tua. Kami hanya menonton pertempuran dan melupakan dua orang Liu Changfeng. Kuang Dao berlari mendekat. Jangan khawatir tentang ini. Mu Yuanzhou mengambil alih kata-kata, dalam pertempuran ini, Liu Fusheng telah meninggal, 5 tetua keluarga Liu juga telah meninggal, dan kekuatan keluarga Liu di timur laut juga telah meningkat. Sangat lemah. Apalagi, masalah ini bukan setelah perhitungan, saya akan segera menghubungi atasan dan melaporkan kejadian hari ini dengan jujur. Saya pikir atasan pasti tidak akan membiarkan Liu Jia Timur Laut dan Tianjimen membuat kekacauan seperti itu. Oleh karena itu, Liu Jia Timur Laut dan Tianjimen pasti akan membayar iuran mereka untuk insiden hari ini. Harganya Yuanzhou, maka aku akan merepotkanmu, keluarga York kita tidak bisa mati sia-sia. York Tianquo berkata dengan sungguh-sungguh. Tianquo, jangan khawatir, aku akan mengembalikan keadilan ini untukmu. Mu Yuanzhou menjawab. York Tianquo mengangguk, lalu melirik waktu, dan berkata, sekarang sudah siang, semuanya, tetaplah untuk makan siang dan ucapkan terima kasih kepada keluarga York. Kerumunan tidak menolak, dan mengangguk setuju. Setelah itu, York Tianquo mengatur agar penjaga York membersihkan medan perang dan mengurus pemakaman. Harvey adalah untuk menyembuhkan dan mendetoksifikasi yang terluka dan diracuni. Sampai setelah pukul 1 siang. Keluarga York menyiapkan 3 meja di aula dan mengundang Mu Yuanzhou, Wen Renfengjie, dan yang lainnya untuk makan siang. Selama makan, Harvey juga memberitahu semua orang apa yang terjadi di Tangmen beberapa hari yang lalu. Semua orang tercengang, dan suasananya sangat bagus. Setelah makan siang, Mu Yuanzhou, Wen Renfengjie, Wu Zhenbang dan yang lainnya semua pergi satu demi satu. Lagi pula, setiap orang memiliki urusan masing-masing, jadi mereka tidak tinggal di rumah York. Tang Feiyan, Tang Yueshan, Tang Huajun dan Tang Diei adalah pertama kalinya mereka datang ke rumah York, jadi mereka disimpan oleh York Tianquo. Tang Huajun tidak menolak, bagaimanapun, kedua keluarga akan menjadi teman di masa depan, dan tidak perlu berkomunikasi. Namun, ketika mengirim si Yin-Yang dan keempatnya pergi, Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu, Yin-Yang, mengapa kalian berempat di Longcheng? Apakah ada yang salah? Tangan. Harvey mengangguk dan tidak bertanya lagi tentang pertemuan itu. Bai Yolin tersenyum pada Harvey dan berkata, Saudara Harvey, Anda harus berterima kasih kepada Saudari Yun Er. Untuk membantu Anda, Saudari Yun Er secara pribadi memindahkan orang dari Feng Yutang. Saya khawatir setelah kembali, Saudari Yun Er mungkin menderita hukuman. Jangan bicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh. Liu Yun Er memelototi Bai Yolin. Bai Yolin hanya menyeringai, lalu menarik si Yin-Yang dan Li Xuanyuan ke dalam mobil, meninggalkan ruang terpisah untuk Harvey dan Liu Yunar. Sendirian dengan Harvey, Liu Yunar merasa sedikit tidak nyaman dan wajahnya sedikit merah. Saudari Yunar, terima kasih telah membantuku. Harvey berterima kasih dengan tulus. Liu Yunar menjambak rambutnya dan berkata dengan santai, jangan terlalu memikirkannya, saya melihat bahwa Anda membantu saya di negeri Sakura, jadi saya datang untuk membantu. Harvey berkata wem dan berkata, Saudari Yun Er, jika Anda membutuhkan bantuan nanti, jangan ragu untuk menghubungi saya. Itulah yang Anda katakan. Liu Yun Er menyipitkan matanya, saya tidak akan sopan, jika ada masalah, saya akan benar-benar mencarinya. Harvey membuat gerakan panggilan telepon dan berkata sambil tersenyum, panggilan telepon, tidak peduli berapa mil jauhnya, aku akan berada di sana. Untuk menemaniku, maukah kamu datang? Liu Yunar bertanya dengan suara rendah.
Namun, begitu kalimat ini ditanyakan, dia menyesalinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi semakin merah. Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri? Ini terlalu ambigu. Apakah Anda jatuh cinta dengan pria kecil ini? Bagaimana ini mungkin? Liu Yuner menggelengkan kepalanya lagi dan menepuk wajahnya, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Faktanya, ketika Liu Yuner menanyakan pertanyaan ini, Harvey juga bodoh. Dia tertegun sejenak dan berkata, "Saudari Yuner, Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah?" Saya hanya bertanya dengan santai." Liu Yuner dengan cepat menjelaskan, "Bukankah kita berteman? Itu tidak normal. Untuk teman-teman untuk saling menemani." "Apa?" "Ya." Harvey mengangguk, "Oke, Sister Yuner, tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan di masa depan, saya akan melakukannya." "Saya ingat apa yang Anda katakan, jangan kasar." Liu Yuner mengatakan ini, dan kemudian bergegas. Berlari ke dalam mobil dan pergi. Apa yang salah dengan wanita ini? Ini sangat aneh, bukan? Harvey menggaruk kepalanya, sangat bingung. "Harvey, apakah kamu berkencan dengan Yuner?" Pada saat ini, Yorkin selesai mengirim tamu lain dan berjalan, dan Yorkrui mengikuti. "Ah!" Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, "Bibi, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya berteman dengan Sister Yuner, dan kami tidak memiliki hubungan." "Benarkah?" Yorkin tampak curiga, "Tapi kenapa aku merasa Yuner sepertinya menyukainya?" "Kamu? Bukan hanya Yuner, sepertinya Siwe melihatmu sedikit salah." Yorkrui juga menjawab. Harvey terdiam. Wen Ren Siwe menyukainya, dia tahu itu. Tapi bagaimana dengan Liu Yuner? Bab 874. Mulut Harvey sedikit berkedut dan berkata, Bibi, kamu terlalu banyak berpikir. Saudari Yuner dan Siwe adalah teman baikku, bukan seperti yang kamu pikirkan." Tidak. Yorkin meletakkannya. Dia melambaikan tangannya. Dan berkata dengan serius, "Harvey, Bibi adalah seseorang dari masa lalu, jadi saya yakin Anda tidak akan salah membacanya. Saya yakin Yuner dan Siwe menyukai Anda, tapi saya terlalu malu untuk memberitahumu." "Iya, aku juga. Aku mengerti." Yorkrui juga mengangguk, "Namun, ini juga normal. Perempuan harus dilindungi, bahkan jika mereka menyukainya, mereka tidak akan mengungkapkannya secara langsung." Mendengar kata-kata Yorkin dan Yorkrui, Harvey mau tidak mau bertanya-tanya. Mungkinkah Liu Yuner benar-benar menyukainya? Tapi bagaimana ini mungkin? Namun, ketika dia memikirkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan yang dikatakan Liu Yuner barusan, serta beberapa tindakan, Harvey tiba-tiba merasa bahwa mungkin ada kemungkinan seperti itu. Harvey sangat tidak berdaya. Dia masih tidak tahu hubungan antara dirinya dan orang-orang Hongyan lainnya. Sekarang ada Liu Yuner lain, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata keberuntungan bunga persik terlalu makmur, dan itu juga masalah. Yorkin tersenyum lembut dan berkata, "Harvey, bibiku juga bukan orang yang bertele-tele. Jika kamu juga menyukai Yuner dan Siwe, kamu harus menunjukkan hatimu kepada mereka sesegera mungkin. Akan menjadi hal yang baik jika kamu bisa benar-benar berkumpul. Bagaimanapun, keluarga York sekarang di Ngwitering, jika dapat menyebarkan cabang dan daun di generasi Anda, itu akan baik." Yorkrui juga mengangguk setuju, Ya, Harvey, kamu sudah cepatlah. Yuner dan Siwe sama-sama gadis yang baik. Jika kamu tidak memperhatikan dengan seksama, mereka akan diambil oleh orang lain." Harvey berkata dengan air mata dan tawa, "Bibi, ipar perempuan, saudari Yuner dan Siwe belum menulis sepatah kata pun, jadi jangan khawatir tentang itu." Setelah berbicara, Harvey bergegas ke Manor. "Saya pikir anak ini tidak mengerti dan pura-pura mengerti." Yorkin menggelengkan kepalanya dengan geli, namun, anak ini tidak mampu seperti saudara ketiga. "Itu benar." Yorkin mengangguk dan tersenyum. Setelah memasuki Manor, Harvey datang jauh-jauh ke halaman belakang Manor.
Halaman belakang adalah area berumput yang luas dan lapangan golf. Namun, pada saat ini, Mu Erlene dan Qiu Yihan sedang berlatih dengan Tang Feiyan, dan Tang Die juga bergabung. Jian Hen, Mat Dao, dan yang lainnya sedang duduk di pavilion di sebelah rumput sambil minum teh dan mengobrol. Kakak Harvey. Melihat Harvey datang, semua orang menyambutnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Tang dan tetua ke-6? Harvey bertanya. Paman York membawa Tuan Tang dan tetua ke-6 ke ruang belajar. Jawab Jian Hen. Harvey mengangguk, menunjuk ke beberapa wanita di kejauhan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Baili Longyuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, setelah makan tadi, Nona Mu dan Nona Qiu mengalahkan tetua ke-4 sebagai guru. Dan ingin tetua ke-4 mengajari mereka berlatih. Penatua ke-4 tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia harus setuju. Harvey tersenyum. Tampaknya kekuatan yang ditunjukkan Tang Feiyan hari ini benar-benar mengejutkan Mu Erlene dan Qiu Yihan. Karena itu, kedua wanita itu tidak sabar untuk magang. Namun, ini baik-baik saja, semakin kuat Mu Erlene dan Qiu Yihan, semakin mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Kakak Harvey, kenapa kita tidak bersenang-senang? Kata Crazy Blade sambil tersenyum. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, lalu berkata, lupakan bersenang-senang atau sesuatu. Sekarang setiap orang punya waktu, saya akan mencari tempat untuk membawa Anda berlatih. Bagaimanapun, ini adalah pinggiran kota, dan ada banyak gunung dan hutan, jadi latihan kita tidak akan mengganggu orang lain. Hah? Crazy Blade hendak menangis. Kakak Harvey, kan? Aku baru saja menyelesaikan pertarungan, jadi aku akan berlatih. Tidak bisakah kamu istirahat? Tentu saja tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, musuh yang akan kita hadapi di masa depan hanya akan menjadi semakin kuat. Sama seperti hari ini, jika bukan karena tetua ke-4 dan ke-6 dari sekte Tang yang datang untuk membantu, kami tidak akan bisa menang sama sekali. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu untuk memperbaiki diri. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan musuh yang kuat di masa depan. Kakak Harvey benar. Jian Han mengangguk dan berkata, kami masih terlalu lemah sekarang, dan kami masih terlalu kecil di depan master sejati. Ya, kita harus terus memperbaiki diri. Baili Longyuan bergema. Tang tua, bicara padaku. Kuang Dao memandang Tang Daokuan dengan wajah sedih. Tang Daokuan meletakkan cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, aku akan mendengarkan Tuan York. Kebetulan saya mengalami sedikit masalah dengan seni racun yang saya latih, jadi saya dapat menggunakan waktu ini untuk meminta saran dari Tuan York. Saudara Ruoyu, bagaimana denganmu? Crazy Blade menatap Chen Ruoyu lagi. Chen Ruoyu tersenyum, saya juga mendengarkan Brother Harvey. Sialan. Crazy Knife mengangkat jari tengahnya secara langsung. Tampar. Harvey menampar bagian belakang kepala Crazy Saber dengan tamparan, dan berkata sambil tersenyum, jangan malas, nak, jalan-jalan saja. Setelah itu, Harvey membawa Jian Hen dan Crazy Saber dan rombongannya keluar dari York. Rumah keluarga. Harvey dan rombongannya tidak mengambil mobil itu, tetapi terbang sampai ke kaki gunung beberapa mil jauhnya dari kediaman York. Setelah mencapai puncak gunung, Harvey menunjuk masing-masing ke Jian Han, Kuang Dao, Baili Longyuan dan Tang Daokuan. Setelah mereka berempat mulai berlatih, Harvey memanggil Chen Ruoyu ke samping. Kakak Harvey, apakah kamu ada hubungannya denganku? Chen Ruoyu memandang Harvey dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. York. Harvey menoleh untuk melihat Chen Ruoyu, dan bertanya, Ruoyu, siapa yang mengajarimu, Meteor Fist, yang kamu latih? Apakah itu diajarkan kepadamu oleh Kepala Asosiasi Seni Bela Diri tempatmu berada? Untuk mengajukan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Belum lama ini, Harvey benar-benar. Karena itu, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Chen Ruoyu. Tidak. Chen Ruoyu menggaruk kepalanya, aku diajar oleh seorang kakek tua yang mengadopsiku. Adopsi? Harvey tercengang, di mana orang tuamu?
Wajah Chen Ruoyu menjadi gelap ketika dia menyebut orang tuanya, orang tuanya. Wajah menjadi gelap, senyum juga menghilang. Chen Ruoyu tampak murung dan menjawab, Kakak Harvey, saya dibesarkan di panti asuhan sejak saya masih kecil, dan saya tidak tahu siapa orang tua saya. Nama saya diberikan kepada saya oleh dekan. Namun, ketika saya berusia 10 tahun, ada kakek tua yang mengadopsi saya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, tidak hanya membiarkan saya belajar, tetapi juga mengajari saya kungfu. Meteor boxing, yang saya latih diajarkan oleh kakek tua itu. Ruoyu, jangan sedih, aku akan membantumu menemukan orang tua kandungmu di masa depan. Ini adalah janjiku padamu, dan itu akan berlaku seumur hidup. Harvey menghela nafas pelan dan menepuk bahu Chen Ruoyu. Chen Ruoyu mengangguk dengan penuh semangat dan tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakek tua yang mengadopsimu? Harvey bertanya. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Chen Ruoyu menggelengkan kepalanya, ketika saya berusia 18 tahun, dia pergi. Ketika dia pergi, dia meninggalkan surat dan liontin batu giok. Orang tua itu berkata dalam surat itu, dia pergi ke tempat yang jauh dan mengatakan kepada saya untuk tidak mencarinya, dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengannya di masa depan. Selain itu, kakek mengatakan kepada saya dalam surat itu bahwa saya harus bergabung dengan asosiasi Wushu Shenzhou untuk melatih diri. Setelah berbicara, Chen Ruoyu mengeluarkan sakunya, mengeluarkan surat kusut dan sepotong batu giok putih kuno dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey mengambil surat itu dan membacanya lagi, isinya sama dengan apa yang dikatakan Chen Ruoyu. Namun, ada kalimat di balik surat itu. Ruoyu, ada rahasia yang tersembunyi di batu giok kuno ini. Ketika kesempatan datang, Anda akan dapat menembus rahasia di liontin batu giok.